Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan. Selamat tahun baru, tahun 2023, tahun penuh anugerah buat setiap orang yang percaya dan mengasihi Tuhan. Amin. Baiklah, sebelum kita melakukan semua kegiatan di hari kedua, di bulan dan tahun yang baru ini, seperti biasa, kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab satu hari satu pasal. Dan mulai hari ini sampai 4 hari ke depan, kita akan membaca kitab Maleakhi, kitab terakhir di Perjanjian Lama. Saya mengajak dan menghimbau saudara untuk menyelesaikan dengan baik pembacaan kitab Perjanjian Lama. Dan minggu depan, ada hadiah khusus yang menanti saudara sidang jemaat yang dengan setia mengikuti pembacaan Alkitab sepanjang tahun 2022 sampai akhirnya telah sukses menyelesaikan pembacaan kitab Perjanjian Lama. Dan puji Tuhan, saudara pasti semakin kuat, semakin berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan, tentunya semakin dewasa dan terus mengasihi dan memuliakan Tuhan. Amin. Baiklah, hari ini kita akan membaca kitab Maleakhi pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Judul renungan kita hari ini, camkanlah Allah benar-benar mengasihi saudara. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang kedua dengan judul perikop, Tuhan mengasihi Israel. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub. Sidang jemaat Tuhan, pernahkah saudara meragukan kasih Tuhan? Jika pernah, Anda tidak sendirian. Ada begitu banyak orang Kristen yang juga sedang mempertanyakan hal demikian. Pertanyaan ini datang tidak hanya dari mereka yang baru percaya, tetapi juga dari para rohaniawan dan mereka yang telah lama mengenal Kristus. Pertanyaan ini juga pernah diajukan oleh orang-orang Israel. Mereka berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Mereka bertanya sebagai respons dari pernyataan Allah yang berkata, aku mengasihi kamu. Saat itu orang-orang Israel hanya mendengar kebaikan Allah dari cerita turun-temurun. Sementara itu, dalam kenyataannya, mereka dikalahkan oleh Babel dan sebagian besar dari mereka dibuang. Konteks saat itu, mereka memang telah kembali ke tanah masing-masing. Namun, status mereka bukanlah sebagai bangsa yang merdeka karena mereka masih berada di bawah kekuasaan Persia. Dalam situasi seperti ini, mereka tidak melihat kasih Allah itu. Oleh karena itulah, Allah melalui Maleakhi menjawab mereka. Allah membuat perbandingan antara Esau dan Yakub. Esau, si anak sulung, seharusnya mendapatkan hak kesulungan dari Ishak, bukan? Tetapi Allah memilih Yakub. Allah membuat tanah pusaka Esau menjadi sunyi sepi dan jauh dari berkat. Bahkan Allah menghancurkan kota-kotanya. Jika mereka membangunnya kembali, maka Allah akan merobohkannya. Allah berjanji mereka akan melihat kasih Allah itu. Sidang jemaat Tuhan, manusia memang terbatas dalam melihat Allah. Manusia sangat terbatas untuk merasakan dan mengingat kasih Allah. Bahkan kita pun terkadang mudah melupakan pertolongan Allah yang baru kita peroleh. Terkadang kita sulit merasakan penyertaan Allah di dalam kesusahan. Mata kita buta bahwa segala yang kita miliki hari ini pun adalah karena kasih Allah. Ketika indera kita terbatas untuk melihat, mintalah iman kepada Tuhan agar bisa melihat kebaikan yang telah dikerjakannya dalam hidup kita. Apakah saudara meragukan kebaikan Tuhan untuk sepanjang tahun 2023 ini? Saudara salah. Tuhan sungguh-sungguh mengasihi saudara. Tuhan sungguh-sungguh memperhatikan dan sungguh-sungguh peduli kepada kita. Tuhan sudah menyeberangkan kita di tahun 2022. Betul segala problematikanya, betul segala pergumulan, persoalan, derai air mata yang mungkin telah kita cucurkan sepanjang tahun 2022. Tetapi kalau Tuhan menyeberangkan kita dan berada di tahun 2023 ini, bukankah ini sebuah anugerah? Ada beberapa orang mungkin yang kita kenal, bahkan mungkin orang yang kita kasihi, telah meninggalkan kita di tahun 2022. Kalau kita ada sampai saat ini menunjukkan sungguh Tuhan mengasihi kita. Amin. Jangan pernah meragukan kasih-Nya. Pertolongannya akan sungguh-sungguh nyata bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan cara mempercayakan diri
kepadanya dan percaya kalau kasih-Nya tidak akan pernah berubah. Jalani hari-harimu dengan penuh pengharapan. Jalani hari-harimu dengan penuh keyakinan kalau sungguh Tuhan mengasihi, memperhatikan, dan pasti akan memberkati kita di sepanjang tahun 2023 ini. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita melalui renungan kita pada pagi hari ini. Bila kiranya renungan ini sungguh-sungguh menyemangati hidup kita di sepanjang hari ini untuk menjalaninya dengan penuh sukacita. Diberkatilah kita sepanjang hari ini. Mungkin kita akan kembali melakukan aktivitas kita seperti biasa. Lakukanlah dengan segenap hati seperti kita melakukannya untuk Tuhan, sehingga diberkati apa yang diperbuat tangan kanan dan tangan kiri kita. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Selamat tahun baru.